Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini gue mau ngobrol dengan Interisme Podcast. Interisme atau Interisme ya? Gue juga belum tahu nih, baru ngobrol lewat WhatsApp. Jadi memang gue pingin ketemu, pingin ngobrol bareng dengan teman-teman, baik yang bentuknya komunitas, fanpage, atau podcast, baik yang tentang Inter maupun rival. Pokoknya selama bisa dan selama mereka menanggapi, gue akan ngobrol deh biar kenalan kita makin banyak. Untuk teman-teman yang tergabung di grup WhatsApp atau Telegram Cerewetin Inter maupun yang sering komen-komen kalau gue lagi Zoom live, gabung aja kita biar bisa ketemu muka, kita bisa ngobrol bareng-bareng. Siapa tahu nanti suatu hari kita bisa ketemu offline kan, makin nambah teman kita. Oke deh, langsung aja ngobrol bareng Interisme Podcast. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Aldi. Halo, selamat malam Mas Angga. Apa kabar bro? Sehat bro? Sehat lah Alhamdulillah ya. sehat. Gila lo Ya. baru ngebantai Juventus 4-2, masa sakit nggak mungkin lah ya. Iyalah, langsung sehat. Yang sakit juga pasti langsung sehat itu. Gue sejujurnya, kalaupun menang gue nggak nyangka selisih 2 gol dan kita bisa nyetak 4 gol ke gawang Juve tuh ini sih luar biasa sih, dengan pertahanan Grendel, terorisme ala Allegri. Kalau menurut lu gimana? Ya, di babak pertama bahkan kita nyolong gol cepet juga kan dari Barella kalau nggak salah menit ke-7. Dan itu trigger banget sih buat pertahanan Juve. Setelah itu dia langsung benar-benar itu tuh. Kayaknya emang lengah di awal-awal sih Juve ya. Lengah di awal-awal. Terus udah kebobolan pertama baru mereka ngambil alih pertandingan tuh sampai pokoknya Inter sampai menit ke-20 mulai dari menit ke-20 sampai babak pertama selesai tuh diserang mulu kan. Udah benar-benar kendali permainan di bawah Juve, dan ada beberapa kesempatan juga kok kita build serangan papan tengah, langsung mereka 1-2 sentuhan nyampe kotak penalti lagi. 1-2 sentuhan Vlahovic ada yang udah di depan mata banget. Untung aja si Handa lagi bagus banget babak pertama tuh. Ya, babak pertama sih bagus sih, benar. Babak pertama selain pas kita udah unggul ya, pasti gue nggak tahu kenapa Inzaghi juga langsung kayak nggak mau ngambil resiko lagi gitu untuk nambah gol kedua gitu. Jadi dia lebih main aman, padahal itu yang justru disukai sama Juve. Juve tuh suka banget kalau lawan-lawan tim yang bermain defense-nya jauh deep ke belakang. Gimana? Menurut lo Juve suka tim yang mainnya dalam banget? Iya. Walaupun dia punya counter attack yang cukup bagus juga, kayak gol kedua juga itu kan counter attack. Aku pikir memang Juve kayak gitu, tipikal ya seneng pertahanannya terlalu tinggi, mereka 1-2 sentuhan bawa lari ke belakang, nggak gitu ya ternyata mereka itu. Kalau menurut pengamatan lo? Iya sih, kalau menurut gua nggak tahu benar atau salah ya, cuman kalau dari beberapa game ke belakang nih, Juve kan lawannya juga nggak terlalu berat, susah ya. Kalau misalnya kayak Bolonya, terus sebelumnya apa Genoa atau apa ya yang dia juga nggak menang tapi seri itu. Ya itu ya tipe lawannya kan kebanyakan gitu tuh. Bukan tim-tim yang besar yang bisa menguasai pertandingan imbang lah sama Juve. Nah, Juve di situ nggak bisa memanfaatkan peluang, tapi peluangnya banyak juga kalau timnya lawan tim-tim yang begitu tuh. Gue malah mikirnya, ngelihatnya semalam itu ya Juve agak kaget sih. Kecolongan cepet tuh bukan Juve banget, karena Juve lebih suka tim yang dia lebih suka didominasi oleh lawan, serangan balik. Dan ketika akhirnya mereka unggul lebih dulu, itu udah Allegri banget tuh, unggul, udah tinggal numpuk pemain di belakang banget. Jadi di babak pertama gue yakin mereka shock banget sih, dan ketika di babak kedua unggul cepet lagi, mereka malah balik unggul lah, itu udah situasi yang memang tujuan utamanya si Allegri itu kayak gitu tuh, unggul 1 gol cukup. Tapi dia, menurut lo apa yang titik balik akhirnya Inter bisa malah ngebalikin keadaan lagi?
Menurut gue sih game changernya tuh Di Marco kemarin ya. Setelah Inzaghi masukin Di Marco gantiin D'Ambrosio. Nah justru Juve kebalikannya melakukan yang Inter lakukan di babak awal-awal babak pertama tuh. Lepas Juve kendali sekarang ya. yang gantian terlalu deep kan. Jadi banyak space untuk Di Marco sama Perisic ngacak-ngacak pertahanan sebelah kanan mereka. Di situ kan ada Cuadrado sama siapa ya kanannya ya. Kemarin itu bek kanan tuh. Sandro kan diganti ini Morata, dia jadi main 4-3-3, Cuadrado mundur, tapi pas lagi iya. mereka unggul, Bonucci diganti Berna, berarti si Cuadradonya 3 back ya. Naik. Iya itu. Jadi kayak Cuadrado tuh bingung ya mau jaga Perisic atau ketika si D'Ambro ikut masuk D'Ambro Di Marco ikut overlap ke depan. Ya jadi bingung jaga siapa gitu jadinya. Inter jadi kayak main 4. Jadi menurut gue sih changernya Di Marco sih kemarin. Jadi kayak main 4-4-2, maksudnya kita jadi kayak punya 2 sayap, Perisic dan Di Marco ya kalau Di Marco main. Ya untungnya Di Marco main ketika udah kita ngejar ya. Kalau kita lagi defense unggul tuh pasti bakal dibombardir banget sih sisi Di Marco itu. Makanya dia diganti Bastoni juga akhirnya ketika kita sudah unggul. Ya. Tapi apa ketika hanya itu sih. Kalau menurut gue justru paling fatalnya mereka ketika Chiellini cabut sih. Chiellini keluar tiba-tiba kebobolan langsung 2 sih mereka. Bonucci kayaknya kakinya udah nggak seenteng dulu deh itu, dia kasihan ngelihat dia udah nggak kuat kayaknya. Chiellini tuh ditariknya pas udah imbang ya, pas masih 2 sama ya, skor 2 sama ya. Pas lagi Chiellini diganti enggak. Iya betul, pas lagi Inter 2 sama, si Allegri kan tadinya ketika mereka unggul 2-1, Bonucci ganti pemain tengah, nah akhirnya mereka back to normal lagi tuh. Iya. Masukin Arthur kalau nggak salah ya. Dia masukin ya Arthur, terus ada Ken dan Pellegrini Arthur, di menit-menit akhir. Pellegrini kayaknya di babak kedua atau Ken di babak di extra time deh. Cuma ya itu formasinya Allegri jadi udah kacau balau, jadi dia udah bingung nih mau main kayak gimana lagi tuh. Locatelli bro. Iya Locatelli juga masuk. Locatelli juga jelek sih tadi malam. Ya gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya Juve ya mungkin emang udah decline tuh kedua pemain itu, si Chiellini sama Bonucci yang biasanya solid banget ya. Kemarin ketika dia masuk kan maksudnya nggak berduet sejak menit pertama kan. Dia itu nggak tahu kenapa nggak sesolid yang biasanya, kayak musim kemarin itu masih solid lah. Lautaro Zeko menurut lo gimana semalam? Zeko nggak kelihatan lah sama sekali menurut gue sih Zeko kemarin. Kalau Lautaro masih lumayan karena dia masih sering build up dari bawah juga, masih sering bantu defense terus counter attack. Nah cuman ketika bola jadi di Zeko, ya gue nggak tahu kenapa Zeko kalau waktu di Roma itu masih bisa punya vision ngasih terupas ke sayap atau kemana ya. Kalau melawan Inter aja menyulitin Inter kok Zeko tuh. Iya, kayak Ibra yang udah tua tapi sentuhannya masih ada magic-magicnya gitu. Cuman sekarang di Inter parah banget deh. Iya. Gue nggak ngerti dia emang nggak cocok apa emang udah kehilangan touch ya. Tapi itu dia loh. Yang gue soroti tadi malam tuh menurut gue penampilan terburuk Lautaro Zeko sih. Biasanya Lautaro Zeko tuh buruknya karena ngebuang peluang. Tapi tadi malam tuh gak ada andil apa-apa, dia ngepressing. Enggak, berapa kali tak Zeko kelepas bola lagi build up di tengah terus jadi serangan ke Inter. Parah banget itu. Dan gue ngerasa, gue gak tahu ya apa pertimbangan Inzaghi bisa masang center forward 2 gabung kayak gitu. Karena beda banget ngelihat Vlahovic Dybala kan pembagian perannya jelas tuh. Dybala bagian mundur, Vlahovic nunggu mantolin bola atau dapat umpan terobosan. Nah itu nggak ada tuh peran Lautaro Zeko sama sekali itu. Kalau lu lihatnya apa sih maksudnya Inzaghi masang Lautaro Zeko? Kurang ngerti juga sih, cuman gue rasa Inzaghi memang pengen banget
Dzeko tuh main kayak peran Lukaku musim lalu ya. Lukaku kan kalau musim lalu ya kayak ya semi Vlahovic, cuman dia lebih juga ikut sering bantu ini ke belakang kan. Kayak mantulin bola juga. Nah, cuman ya Dzeko menurut gue kurang bisa untuk memainkan peran itu. Kalau yang sekarang ya, kalau waktu di City, waktu di Roma sih gue rasa masih bisa. Inzaghi di musim perdananya dia dapat Super Coppa, dapat Coppa, Scudetto katakan gagal. Menurut lo Inzaghi di tahun perdananya, menurut hitung-hitungan lo gagal, sukses, atau ya dia ini lagi metik hasilnya Conte gitu? Gua rasa sih masih bisa dibilang sukses ya. Ya karena kita tahu sendiri beberapa tiga pemain pilar kita cabut. Terus pemain yang datang pun bukan sekaliber yang sama. Sekaliber yang sama. Pak Dzeko jauh di bawah Lukaku, Calhanoglu ya debatable lah, masih sama Eriksen tuh masih debatable, mungkin masih agak di bawah sedikit ya. Dumfries juga masih di bawahnya Hakimi banget kan. Cuman yang gue suka dari Inzaghi dibandingkan Conte musim lalu ya, ketika buntu, maksudnya ketika lawan tim-tim yang parkir bus lah istilahnya mungkin ya, dia masih berani untuk cari cara lain gitu, bukan dengan pola permainan yang biasa dia pakai gitu. Dia masih coba ganti pemain yang mungkin gimana ya? Tapi gue nggak pattern yang umum gitu lah. Kadang-kadang tuh gitu, masih cari cara yang nggak biasanya dilakukan gitu. Tapi gue beberapa kali mendengar statement itu sih, bahwa Conte lebih punya banyak pola bermain 3 back dibandingkan Inzaghi ketika kondisi tertinggal, ketika membutuhkan gol. Tapi entah kenapa waktu zaman Conte di Inter pun gue ngelihat ya dia kaku banget. Maksudnya apapun gaya permainannya ya udah Lukaku sentris waktu di zaman dia di Inter ya. Mau lo jadi berapa back, 4 back segala macam, tetap Lukaku lah, bola oper ke Lukaku yang spread mau ke kiri, mau ke kanan, mau diagonal, mau lurus, itu Lukaku yang ngubah. Tapi Inzaghi ya dia nggak ngubah 3-5-2-nya atau kadang 3-4-3, tapi gaya permainannya dia lebih kadang lewat kiri, kadang lewat kanan, lewat tengah. Cuma gue nggak tahu ya faktor Inzaghi itu apa sih yang bikin dia suka kecolongan nggak penting itu, kayak Empoli kebobolan tahu-tahu 2, lawan Bolonya tahu-tahu melempem banget gitu. Itu yang sebenarnya gue nggak ngerti faktor apa sih itu dari sisi kepelatihan. Nah kalau kayak gitu, dengan situasi kayak gini nih, lu masih optimis nggak kita Cagliari Sampdoria, bro? Kalau dilihat dari hasil pertandingan semalam ya, ya pasti mental pemain juga makin naik, dan bebannya juga gue rasa sih agak sedikit berkurang karena ya, kita tahu sendiri kan Inter sebelum pertandingan kemarin dia ya berpeluang untuk dapat 2 gelar. Kalau semalam nggak dapat sih pasti mereka lebih down ya, lebih itu, dan akan justru bakal kepikiran mulu kan, gue harus juara Serie A nih, Nah cuman sekarang udah juara Coppa, udah nggak ada beban ya, kita sebagai penonton aja udah lebih lega ya. Iya udah lebih lega, jadi udah nanti aja kita nggak dapet Scudetto juga udah legowo ya. Ya lu gitu ya. Gue pikir gue doang kayak gitu. Iya, walaupun ya agak nyesek juga sih kalau yang dapat Scudetto-nya tim sebelah kan. Karena ya pokoknya kalau nggak salah dari musim 2012 sampai 13 kita nggak pernah di bawahnya Milan kan, selalu di atas ya, walaupun kita nggak juara atau nggak masuk Liga Champions pasti selalu di atas ya. Kalau tahun ini mereka yang juara kan berarti untuk pertama kalinya mereka ada di atas kita nih. Dan kita sempat leading, selisih jaraknya lumayan. Ya. Oke. Bro, lo bikin interisme atau interisme lo bacanya, bro? Interisme aja lah, kita Indonesia aja.
Sebenarnya sebenarnya ya dualisme makna sih, dualisme makna. Karena interisme karena gue menganggap ya Inter adalah gue gitu. Gue adalah Inter adalah gue. Ya, dan itu sejalan dengan rebrandingnya Zhang kan, Inter kan itu juga ya ada lah Interisme. Lo kapan buatnya dan kenapa namanya itu dan berapa orang bro? Tim ada sendiri atau ada tim lain? Buatnya itu Februari tahun lalu. Gue sendiri doang karena belum nemu partner aja. Cuman kalau untuk desain segala macam sih emang gue minta tolong ke temen. Karena gue nggak bisa desain. Desain apa bro? Emang podcast butuh desain bro? Desain cover atau apa gitu, gitu doang. Kalau untuk apa lagi tadi satu lagi? Kenapa lo kasih nama Interisme Podcast? Podcast. Seperti yang gue bilang tadi, Interisme karena sehari-hari kehidupan gue ya nggak bisa jauh-jauh dari Inter. Oh gitu. Walaupun gue bukan pemain bola, jadi soal bola pun gue nggak terlalu paham banget soal strategi dan macam-macam. Cuman yang nggak tahu kenapa dari awal-awal SMA kelas 1 tuh ya udah pasti gue selalu mantengin berita-berita Inter. Mau dari Twitter atau Instagram. Kalau dulu sih yang paling ini Twitter yang paling banyak beritanya atau lebih sering gue baca itu Twitter. Mulai dari berita transfer pemain, update skor segala macam. Karena dulu kan agak susah untuk cari streamingan yang legal ya. Bukannya kita nggak mau bayar yang legal, cuman dulu kan emang susah ya, belum ada kayak Bein atau video.com itu susah untuk diakses walaupun misalnya kita emang punya atau bisa gitu. Memang dulu tuh bola tuh mahal banget sih. Maksudnya ada di TV pun belum tentu disiarin. Iya, jadi salah satu cara gue catch up untuk tahu perkembangan Inter ya dari sosial media itu Twitter. Nah, kenapa gue bikin Interisme Podcast ini? Karena gue juga suka dengerin podcast. Gue tuh orangnya mungkin audio banget ya. Jadi karena perjalanan antar kantor dan rumah itu cukup jauh dulu, Bekasi dan Jakarta. Oh, lu Bekasi bro, sama kayak gue. Gue Jatibangun bro. Lu mana bro? Oh, gue jauh lagi bang, di Cikarang. Anjir. Ya karena perjalanan gue jauh tuh ya pasti gue harus kantor lu mana? Sesuatu apa? Kantor lu? Kantor gue di Mampang. Wah anjir, gue Jagakarsa ya lewat Mampang juga, cuma lu jauh banget, gila. Ya jadi ya harus mendengarkan sesuatu biar nggak bosan dan nggak ngantuk juga kan. Nah, terus gue rasa kayaknya ada juga deh orang yang kayak gue yang kerjanya jauh dan sehari-harinya suka dengerin podcast. Nah, jadi gue bikin lah ini si Interisme Podcast ini. Jadi teman-teman yang mungkin nggak sempet baca sosial media sering gitu, bisa tahu beritanya dari audio doang. Ya untuk apa sih istilahnya? Ya achievement sendiri aja, achievement sendiri. Terus lo gimana proses kreatifnya bro? Lo rekam, terus ada editing nggak sih kalau di podcast gitu? Ada ya. Gue dari episode awal ya masih raw banget kan. Ya pokoknya istilahnya cuma record doang. Nggak gue edit, langsung gue naikin. Cuman terus seiring jalannya waktu mungkin episode ketiga atau kelima itu gue udah pakai editing. Gue editing pakai ini aja sih, audio apa kalau di Adobe Audition. Cuman potong-potong aja gitu, bagian dead air dibuang. Terus untuk lebih maksudnya noise-nya dikecilin gitu-gitu aja sih. Membahas topiknya kayak yang tadi gue tanyain yang tadi gue bahas juga sempet momen apa yang bakal kalian sesali kalau seandainya Inter nggak jadi juara musim ini. Nah itu mungkin nanti gue akan coba tanya ke Mas Angga atau nanti ke teman-teman followers gue di Twitter. Nah satu-satu apa gitu. Oke bro, thank you atas waktunya. Minta izin gue upload ini ya bro ya. Aman mas, thank you juga ya. Nanti gue juga akan naikin audionya ke ini ya. Sip, terima kasih bro, sehat-sehat terus Aldi. Ya, sama-sama.
Sehat-sehat juga Mas Angga. Thank you. Sehat-sehat terus Forza Inter. Bye-bye. Terima kasih banyak Mas Aldi dari Interismo Podcast. Sukses terus untuk podcastnya. Untuk teman-teman di sini yang memang sukanya baca, banyak tuh pilihannya tuh. Salah satunya gue kemarin udah ngobrol dengan fans Nerazzurri. Dia nge-tweet, dia bikin kayak website gitu bentuknya tulisan. Untuk teman-teman yang lebih suka dengerin audio, gue udah ngobrol dengan siapa kemarin, ada mampir ke Miazza, sekarang ada Interismo Podcast, ada di Spotify. Kita makin banyak media untuk mencari tahu tentang Inter, untuk berdiskusi tentang Inter, untuk ngebahas apapun tentang Inter. Jadi semakin menarik gitu ya, semakin banyak pilihan. Oh ya teman-teman, nanti malam jam 11 ada Milan lawan Atalanta. Kita nobar gak nih? Menurut teman-teman gimana nih? Kita cerewetin live untuk Milan Atalanta, terus lanjut Inter Cagliari. Pada kuatnya nih, mumpung libur sih. Kalau kuat ya udah nih, gua sikat, jangan sampai ntar pala gua sendirian ngantuk banget nanti. Gimana? Oke deh, langsung aja di kolom komen. Nanti kalau pada setuju kita live dari Milan Atalanta, langsung kita sikat deh, langsung gue sikat. Oke deh, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.